Apakah masih zaman kuliah jurusan teknik elektro? Jadi di video kali ini kita bakal bahas nih teknik elektro ini. Apa sih sebenarnya jurusan teknik elektro ini? Dan apa sih prospek kedepannya? Apa cuma jadi tukang listrik aja? Halo teman-temanku yang terdidik. Jadi di video kali ini saya bakal bahas tentang jurusan saya yang pertama kali saya ambil waktu pertama kali kuliah, yaitu jurusan teknik elektro, dan waktu itu saya kuliah di Universitas Diponegoro. Oke, sebelum kita bahas, jangan lupa teman-teman yang belum subscribe channel ini, di subscribe channelnya. Kalau suka videonya, di like videonya. Kalau ada teman-temannya yang membutuhkan juga, kalau bisa di share videonya. Oke, sebelum dimulai pembahasannya, mungkin ada yang bertanya-tanya, jurusan teknik elektro itu sebenarnya ngapain? Kalau orang taunya jurusan teknik elektro itu cuma benerin listrik, sebenarnya enggak gitu juga sih. Tapi nggak bisa dibilang juga kalau itu adalah hal yang salah. Elektro atau teknik elektro itu sebenarnya diambil dari serapan kata elektron ya. Jadi elektron itu kalau didefinisikan secara kimia itu cukup luas, tapi intinya elektron itu ada di listrik. Dan teknik elektro ini mempelajari semua hal yang berurusan dengan listrik. Kalau secara garis besar, teknik elektro dibagi menjadi dua. Teknik elektro arus kuat dan juga arus lemah. Kalau arus kuat mungkin udah jelas, yang gede tegangannya, yang mesinnya besar-besar seperti trafo kalau di perumahan, atau sutet atau generator, jadi hal-hal yang besar-besar. Sedangkan arus lemah ini secara perkembangannya itu sangat pesat, bahkan menelurkan satu ilmu yang sekarang berdiri sendiri yang dikenal sebagai ilmu teknologi informasi, yang jurusannya sendiri juga luar biasa banyak. Tapi intinya arus lemah itu masih terbagi menjadi beberapa hal lagi, dari yang arusnya paling lemah sampai nggak ada arus listriknya lagi, itu kita kenal teknologi informasi, yang jalur karirnya juga cukup berbeda. Masih ada lagi jurusan seperti teknik elektronika, teknik telekomunikasi, dan juga teknik instrumentasi dan kendali, yang bidang pekerjaannya sangat beririsan dengan fisika instrumentasi. Jadi udah jelas ya, teknik elektro itu nggak cuma yang ngurusin listrik, yang nyetrum-nyetrum aja. Banyak bidang teknik elektro yang lain. Nah, kalau udah jelas, mari kita bahas tentang yang paling penting tentu aja, masalah gaji. Oke, kalau kita bicara masalah gaji, kita ada dua sih aspeknya. Jadi yang benar-benar real sama yang ada di data yang tersedia. Kalau data yang sangat real itu kita bisa lihat dari website yang cukup terkenal ya, yaitu kerja.com. Dari website kerja.com itu kalau kita searching secara umum aja, electrical engineer atau insinyur teknik elektro itu keluar kok angkanya. Kalau di sorting yang paling banyak terkumpul itu kalau entry level atau yang benar-benar baru masuk fresh graduate itu bisa digaji antara 5 sampai 7 juta rupiah. Dan kalau tempat kerja yang favorit bisa menggaji 7 juta sampai 12 juta rupiah. Nah, kalau kita bicara yang tidak junior lagi atau yang sifatnya sudah bekerja cukup lama, dari data di kerja.com untuk pekerjaan yang sifatnya masih berupa electrical engineer atau tidak berupa pekerjaan manajerial, itu pekerjaan senior electrical engineer itu bisa menerima gaji sampai 30 atau bahkan 60 juta rupiah per bulannya. Nah, sekarang kalau kita bicara data yang rata-rata atau kebanyakan orang terima, kalau dari hasil survei yang dilakukan oleh PayScale, dari seluruh lulusan teknik elektro di Indonesia itu kalau dirata-ratakan itu gajinya 7,5 juta per bulan. Tapi secara detail sebenarnya gaji dari konsentrasi elektro itu nggak sama. Gaji paling rendah ada di teknik telekomunikasi dengan besaran 7 juta, dan gaji tertinggi dipegang lulusan teknik elektronika di 8,5 juta. Nah, di sini mediannya ada di teknik listrik di angka 7,5 juta. Maka dari itu saya ambil 7,5 juta itu sebagai angka tengah atau mediannya. Itu cukup bagus tapi tidak istimewa seperti jurusan yang sekarang dikenal memiliki gaji yang besar seperti teknik perminyakan atau jurusan-jurusan yang terkait dengan teknik informatika. Overall kalau dari gaji itu saya kasih nilai ya 7,5 lah ya, karena cukup baik tapi tidak istimewa banget. Lalu dari yang kedua, kita nggak bisa lepaskan yang namanya kebahagiaan dari unsur manusia ya, karena belum tentu loh pekerjaan yang gajinya rendah itu tidak membahagiakan, dan bahkan pekerjaan yang gajinya
gajinya besar belum tentu membuat orang itu betah bekerja di situ. Jadi untuk kebahagiaan akan juga saya bagi dua, yaitu yang pertama kita bicara meaningfulness atau rasa seberapa berarti seseorang bekerja di bidang itu, dan juga kepuasan atau seberapa puas sebenarnya orang itu bekerja sebagai electrical engineer. Nah, kalau dari meaningfulness atau seberapa berartinya seorang lulusan teknik elektro itu nilainya 58. Dan nilai 58 itu skornya skalanya sampai 100. Dengan memang yang nilainya di atas 90 itu memang rata-rata adalah seorang pemuka agama, terapis, dan juga tenaga medis. Jadi kalau kita bicara seberapa lulusan teknik elektro itu merasa dirinya bermakna untuk orang lain atau lingkungannya, itu bisa dibilang tidak terlalu bermakna karena skornya hanya 58. Tapi kalau bicara masalah kepuasan, nilai kepuasan dari lulusan teknik elektro itu nilainya 72. Itu dari skor 100 juga skalanya. Memang tidak bisa dibilang buruk, tapi tidak bisa dibilang juga istimewa. Jadi nilainya cukup saja. Memang bisa dibilang penghasilan dari lulusan teknik elektro ini cukup baik, biarpun ya tidak istimewa kembali lagi. Jadi kalau kita ambil rata-rata atasnya saja, nilai kebahagiaan dari lulusan teknik elektro ini kita kasih nilai 7. Lalu kalau kita sudah bicara masalah gaji dan juga kebahagiaan, kita coba uji lulusan teknik elektro ini di pasaran ya, atau yang akan kita bahas dengan bagaimana penyerapannya. Jadi untuk penyerapannya kita bagi menjadi dua juga. Bagaimana prospek pasar pekerjaannya dan seberapa baik mereka terserap, dan juga di mana saja sih mereka ini terserap. Jadi kalau dari data pesimistik aja lah ya, kita ambil dari Amerika, negara yang sudah sangat maju. Untuk perkembangan lapangan pekerjaan teknik elektro itu sekitar 3% per tahun, dan itu bisa dibilang ya sangat rata-rata sekali. Tidak menurun tapi ya rata-rata, tapi tidak juga meningkat dengan kuat seperti misalnya teknik komputer atau bahkan teknik sipil yang sepertinya tidak berhenti-berhenti perkembangannya. Itu kalau dari outlooknya, perkembangannya. Dan kalau kita lihat real saja dari data, misalnya kita ambil dari website Jobstreet, itu kalau kita searching electrical engineer, itu yang muncul ada entry sekitar 1000-an. Dan itu cukup baik, biarpun sekali lagi tidak istimewa. Karena memang kalau kita searching accounting saja di Jobstreet itu yang muncul bisa lebih dari 4000. Karena yang seperti kita tahu, biarpun teknik elektro itu dibutuhkan, tapi tidak semua perusahaan itu membutuhkan seorang insinyur teknik elektro. Tidak seperti misalnya bidang keuangan atau SDM, HRD gitu kan. Tapi kalau kita gabungkan ya dari seberapa dibutuhkannya dan juga seberapa banyak lulusan, tentu kita akan melihat sebenarnya realnya penganggurannya berapa persen sih. Nah, kalau dari data yang saya ambil dari NY Fed, pengangguran teknik elektro itu 3,3%. Nah, itu sebenarnya nggak besar ya. Jadi cukup baik, cukup bisa menikmati pekerjaan dibandingkan jurusan-jurusan sosial yang secara presentasi memang lebih banyak menganggur timbang lulusan teknik. Lalu kalau kita bicara di mana mereka terserap atau prospek pekerjaannya itu di mana? Kalau kebanyakan orang teknik itu, kalau dari data yang bisa dihimpun, kebanyakan lulusan teknik elektro itu masuk ke industri utilitas listrik, misalnya ini seperti PLN, dan juga tentu aja jasa-jasa penunjangnya ya, terkait jasa rekayasa atau engineering, misalnya jadi konsultan teknik, kemudian itu elektromedik, karena memang sekarang medical itu tidak bisa lepas dengan elektronik ya, jadi elektromedik termasuk industri yang banyak menyerap lulusan teknik elektro. Lalu equipment manufacturing, terutama di bidang aerospace ya, tapi kebanyakan juga secara umum teknik elektro itu masuknya banyak di bidang manufacturing barang. Lalu nggak lupa juga industri yang menyerap teknik elektro itu banyak di bidang scientific research. Nah, kalau dari bidang 5 tadi itu adalah yang paling banyak menyerap, tapi bukan yang gajinya paling besar. Jadi dari data tadi itu sekitar 3% sampai 5% per industri. Jadi yang paling umum. Tapi kalau kita bicara yang gajinya paling besar, lulusan teknik elektro itu tentu saja yang paling besar terkumpulnya di bidang oil and gas dan juga eksplorasi batu bara dan juga minyak mentah. Dan itu secara populasi itu di bawah 0,2%. Jadi sangat kecil orang yang cukup bisa untuk masuk ke bidang oil and gas dan juga eksplorasi minyak bumi dan juga batu bara itu. Lalu untuk prospek penyerapannya saya kasih nilai 8,5 karena prospeknya cukup baik, cukup luas dan tidak akan turun dalam waktu dekat. Kemudian di bidang keempat kita bicara kemudahan. Kemudahan itu apa? Tentu saja yang pertama itu seberapa mudah orang itu bisa masuk dan lulus, dan juga ada lagi kemudahan seberapa mudah sih orang lulusan teknik elektro ini nyebrang ke bidang yang lain dengan ilmu yang dimiliki sebagai lulusan teknik
elektro. Jadi kalau diambil dari data majalah Harvard, itu lulusan jurusan teknik elektro itu termasuk jurusan yang paling sulit nomor 4 yang bisa diambil, dan yang jurusan pertama paling sulit itu adalah arsitektur. Jadi elektro itu nomor 4 dan itu bisa dipastikan bukan jurusan yang mudah untuk dijalani. Saya sendiri merasakan emang sulit sekali untuk lulus, tapi kalau kita bicara di kemudahan yang kedua, seberapa baik lulusan teknik elektro itu bisa nyebrang, tentu saja karena umumnya jurusan teknik itu adalah jurusan yang sulit, dan juga dipercayai bahwa lulusan teknik itu orang-orangnya bisa berpikir dan terstruktur karena sudah menjalani pendidikan teknik. Lowongan-lowongan semua jurusan juga setidaknya lebih mengutamakan lulusan teknik karena mereka mempercayai daya analitik yang dimiliki oleh lulusan teknik. Lulusan dari teknik elektro itu banyak juga yang istilahnya pivot, itu masuk ke bidang perkantoran atau bahkan menjadi analis di misalnya di perbankan, dan tidak jarang juga ditemui jurusan teknik elektro karena masih satu rumpun itu masuk ke bidang teknologi misalnya seperti startup. Lulusan teknik elektro yang tidak ingin bekerja sebagai engineer dan di proyek itu bisa juga mendaftar misalnya di BUMN atau sebagai PNS, atau juga bisa melanjutkan studinya untuk menjadi akademisi dan mengajar sebagai dosen. Selain sebagai pekerja, lulusan teknik elektro juga memiliki bekal yang lebih untuk bisa membuka usaha sendiri, khususnya di bidang teknologi dan juga kelistrikan. Tapi perlu juga diingat bahwa karena jurusan teknik elektro ini jurusan yang sangat teknis sekali, untuk membuka usaha dengan bekal hanya pendidikan teknik elektro itu akan sangat berat, dan tidak bisa dipungkiri kebanyakan lulusan teknik yang benar-benar teknik itu sedikit lugu dan mudah sekali dimanfaatkan oleh pihak-pihak misalnya korporat yang kurang terlalu bertanggung jawab. Kemudahan saya kasih nilainya ya 7,5 lah ya. Biarpun selepas dari teknik elektro itu kehidupannya istilahnya lebih mudah daripada kebanyakan lulusan dari jurusan lain, tapi untuk menyelesaikannya sendiri jurusan teknik elektro ini cukup sulit. Jadi nilainya saya kasih 7. Oke, jadi untuk masalah terakhir adalah keberlanjutan. Keberlanjutan ini akan saya bagi jadi 2, yaitu seberapa aman pekerjaan lulusan teknik elektro di job market yang sekarang, dan juga seberapa aman pekerjaan dari lulusan teknik elektro ini di masa depan, mengingat akan ada gelombang otomasi dari perkembangan kecerdasan buatan yang kedepannya akan semakin masif. Jadi yang pertama, seberapa aman? Tentu saja kalau kita bicara aman, kita tidak bisa lepas dari kebanyakan lulusan teknik elektro itu kerjanya itu gimana. Karena kalau kita bicara kebanyakan lulusan teknik elektro itu, kita asumsikan saja semua menjadi electrical engineer atau insinyur listrik. Dan posisi pekerjaan sebagai operator atau orang-orang yang bekerja di owner, yang bekerjanya itu di suatu pekerjaan yang aman dan selalu ada, itu tidak bisa dibilang menjadi mayoritas pekerjaan dari lulusan teknik elektro. Karena ya memang mayoritas pekerjaan dari lulusan teknik elektro itu sifatnya project based atau berdasarkan proyek yang memiliki awal dan memiliki akhir. Beda sama misalnya bidang keuangan yang pekerjaannya selalu saja ada, muter pekerjaannya selalu ada. Tapi kalau pekerjaannya sifatnya project based itu akan mengalami akhir pekerjaannya. Dan tidak bisa dipungkiri perusahaan itu bukan badan sosial yang selalu siap membayar karyawannya biarpun pekerjaannya tidak selalu ada. Jadi mayoritas lulusan teknik elektro itu akan ketar-ketir istilahnya untuk kondisi di mana tidak ada proyek lagi. Secara keamanan pekerjaan saja itu cukup tidak aman, belum lagi ingin menjadi karyawan tetap. Karena sifat pekerjaannya itu akan habis, jadi kemungkinan mayoritas orang untuk menjadi karyawan tetap dengan lulusan teknik elektro ini saya bisa bilang itu tidak baik. Namun pun begitu, kalau kita bicara misalnya kedepannya akan ada gelombang otomasi yang besar, dari data yang bisa diambil sebenarnya hanya sekitar 10% kemungkinan pekerjaan bidang teknik elektro ini bisa digantikan oleh robot. Jadi memang tidak nol ya. Kalau nol itu rata-rata di bidangnya psikolog atau terapis itu bisa sampai 0%. Sangat tidak mungkin digantikan robot. Tapi karena insinyur teknik elektro ini tidak 100%, pekerjaannya itu teknis sekali. Jadi banyak sekali yang menggunakan judgment yang dinamakan dengan engineering judgment. Jadi kalau kita ambil kesimpulannya, biarpun sifat pekerjaannya itu sulit menjadi karyawan tetap, lulusan teknik elektro ini bisa bertahan di masa depan, biarpun harus kemungkinan kebanyakan akan berlompat-lompat dari kantor satu ke kantor lainnya. Saya bisa kasih nilai keberlanjutan dari lulusan teknik elektro ini nilainya 7.
Oke, itu kurang lebih review dari saya. Kalau di rata-rata hasil penilaiannya dari 5 poin tadi, itu saya kasih nilai 7,5. Jadi jurusan teknik elektro ini, biarpun jurusan yang alumni saya yang pertama, tapi saya tidak bisa bilang bahwa jurusan ini adalah jurusan yang terbaik, apalagi dengan perkembangan lapangan tenaga kerja yang sudah tidak sama ketimbang waktu saya pertama kali masuk kuliah dulu. Dan masih ada beberapa jurusan yang memang lebih baik dari sisi gaji, kebahagiaan, penyerapan, keamanan pekerja, dan juga beberapa hal yang akan kita bahas di video selanjutnya. Jadi kalau ada pertanyaan, jangan malu buat tulis aja di komentar. Jangan lupa buat like video ini kalau kamu suka, dan kalau nggak suka silahkan di dislike aja. Kalau ada kira-kira temanmu yang butuhkan informasi ini, share videonya. See you in the next video. Bye-bye.